Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Imaning Tias yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berdiskusi mengenai hakikat strategi yang sistematik dan implementatif dalam pengembangan kurikulum SD dan hakikat pendekatan dan metode yang sistematik dan implementatif dalam pengembangan kurikulum SD. Pada hari Kamis, 25 Mei 2023, bersama saya Rizka Hadanisa yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi pada kali ini. Boleh di next? Baik, sebelum memulai diskusi, izinkan kami untuk membacakan tata cara dari kegiatan diskusi hari ini. Yang pertama, diskusi akan dipandu oleh moderator. Lalu yang kedua, moderator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik diskusi. Yang ketiga, jika peserta diskusi ingin menanggapi, harap menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting dan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Yang keempat, peserta diskusi dapat menanggapi atau menyampaikan pendapatnya apabila sudah dipersilahkan oleh moderator. Lalu yang kelima, nama peserta diskusi yang menyampaikan akan dicatat oleh moderator. Lalu yang terakhir, setiap peserta diskusi diharapkan untuk menyimak dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi pada kali ini. Baik, teman-teman, pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas hakikat strategi yang sistematik dan implementatif dalam pengembangan kurikulum sekolah dasar, dan juga hakikat pendekatan dan metode yang sistematik dan implementatif dalam pengembangan kurikulum SD. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, boleh di next? Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi pengembangan kurikulum dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. Silakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, Karenia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Karenia Samadila, izin menanggapi bagaimana strategi pengembangan kurikulum dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21. Dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21, pengembangan kurikulum perlu mengikuti beberapa strategi yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman sebagai berikut. Pertama, berorientasi pada pemecahan masalah. Kurikulum harus mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Ini dapat dicapai dengan memasukkan materi yang menekankan pemecahan masalah nyata dan pengembangan kemampuan analisis. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Nah, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi, pemecahan masalah, dan kreativitas. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Nah, kurikulum harus mencakup pengembangan literasi digital yang meliputi keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, literasi media, dan pemahaman tentang etika digital. Selanjutnya, integrasi multidisiplin. Nah, kurikulum harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menghadapi tantangan abad 21. Ini memungkinkan siswa untuk memahami hubungan yang kompleks antara berbagai bidang pengetahuan dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas. Yang terakhir, pembelajaran sepanjang hayat. Nah, kurikulum harus mengajarkan siswa untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hayat. Ini melibatkan pengembangan keterampilan metakognitif, pemecahan masalah yang mandiri, dan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Karenia. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Jika tidak ada, izinkan saya untuk menanggapi pendapat dari Karenia tersebut. Jawaban dari Karenia, saya setuju dengan jawaban Karenia. Dan juga saya ingin menambahkan sedikit terkait bagaimana strategi pengembangan kurikulum dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad dari 21 ini. Yang pertama, itu ada kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif. Eh, Contohnya menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau masalah yang keterhubungan antar kurikulum. Lalu yang ketiga, fokus pada penyelidikan atau inquiry dan investigasi yang dilakukan oleh siswa. Lalu selanjutnya ada lingkungan pembelajaran kolaboratif
Lalu selanjutnya visualisasi tingkat tinggi dan menggunakan media visual untuk meningkatkan pemahaman. Lalu yang terakhir ada menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada bagaimana implementasi dari pengembangan kurikulum. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, boleh untuk raise yang terlebih dahulu. Baik, Fitri Islamiyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan bagaimana implementasi pengembangan kurikulum. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Namun, menurut jurnal yang membahas tentang efektivitas dalam implementasi kurikulum sekolah, menyatakan bahwa dalam implementasi kurikulum satuan pendidikan belum melakukan peninjauan secara berkala untuk mengetahui apakah dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan yang dituangkan dalam bentuk materi pelajaran dan metode penyampaiannya telah sesuai. Juga masih mengabaikan kegiatan analisis dalam menyusun rencana pembelajaran dengan menentukan model serta mengatur strategi pembelajaran untuk diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Satuan pendidikan juga kurang acuh terhadap faktor-faktor penting dalam implementasi kurikulum, diantaranya adalah sosialisasi dan pembekalan para pendidik serta keterlibatan orang tua pendidik atau komite sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri ya. Selanjutnya apakah ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Jika tidak ada, boleh selanjutnya kepada kelompok 14 untuk menanggapi jawaban dari para pemaparan tadi. Baik, saya Diana Nur akan menanggapi jawaban terkait bagaimana implementasi pengembangan kurikulum. Jawaban yang sudah disebutkan Fitria tadi sudah benar ya, dan saya sedikit menambahkan. Menurut kelompok 14, dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan agar sesuai dengan harapan sekolah. Tahapan pengembangan kurikulum dengan memilih kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah. Salah satu model pengembangan kurikulum adalah model Tiller yang dimodifikasi oleh Brown. Model ini kemudian diadaptasi sejalan dengan kelaziman pengembangan kurikulum yang merujuk kepada aspek yuridis dan panduan penyusunan kurikulum yang disarankan Dikti. Di bidang pengembangan kurikulum, banyak model kurikulum yang disusun selama bertahun-tahun, bervariasi dari yang sederhana hingga yang rumit. Posner berpendapat bahwa berbagai pendekatan ini dapat dipahami sebagian sebagai satu set tanggapan untuk pertanyaan perencanaan kurikulum yang berbeda. Menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama menentukan tujuan pendidikan, yang kedua menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan, yang ketiga menentukan organisasi pengalaman belajar, dan yang keempat menentukan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan konsep pelaksanaan kurikulum, kita mengenal beberapa istilah kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Sedangkan berdasarkan pengembangan dan penggunaannya, kurikulum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum daerah, dan kurikulum sekolah merupakan kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diana Nur selaku kelompok 14 yang telah memberikan tanggapan kepada Fitri Islamiyah tadi. Boleh di next lagi? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini ada pertanyaan, apa saja unsur yang terdapat dalam implementasi pengembangan kurikulum? Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, boleh raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada Herinis Anzani. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya maaf saya off kamera karena sinyalnya sedang tidak stabil. Saya akan menjawab pertanyaan tentang apa saja unsur yang terdapat dalam implementasi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam
kebijakan, dan keberagaman dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah bahasa pengantar. Bahasa pengantar di sini merupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah hari belajar. Jumlah hari belajar dalam satu tahun pelajaran itu sebanyak 204 sampai 240 hari, atau dalam jumlah minggu yang efektifnya itu sebanyak 34 sampai 40 hari, dan pengaturannya dilakukan dengan sistem semester. Yang keempat, kegiatan kurikulum. Kegiatan kurikulum ini dikelompokkan menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kelima adalah tenaga pendidikan. Yang pertama, guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, dan melakukan bimbingan pelatihan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah juga bertugas sebagai melaksanakan administrasi, pengelolaan, dan pengembangan, serta pengawasan dan pelayanan profesional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengawas yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan. Selanjutnya yang keenam adalah sarana dan prasarana pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar yaitu buku dan alat pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang ketujuh adalah remedial, pengayaan, dan kecepatan belajar. Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Adapun peserta didik yang menuntaskan kompetisi lebih cepat dari waktu yang ditentukan sehingga dapat memperoleh program pengayaan serta dapat mengikuti program percepatan belajar. Kemudian yang kedelapan adalah bimbingan konseling. Ini dilakukan beberapa sekolah yaitu dengan memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Dalam konteksnya ini pengembangan kepribadian sosial, kalian nggak tahu untuk belajar kelanjutannya. Kemudian yang sembilan adalah pengembangan atau penyusunan silabus. Nah, silabus ini perlu disusun untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah ini dilakukan dengan memberdayakan seluruh penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pencapaian standar kompetisi nasional. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, apa ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Oke, jika tidak ada, kepada kelompok 11 dipersilakan untuk menanggapi terkait apa saja unsur dari yang terdapat dalam implementasi pengembangan kurikulum. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya setuju dengan pendapat Herunisa Anzani yang menyatakan bahwa terdapat 10 unsur dalam implementasi pengembangan kurikulum, di antaranya pelaksanaan kurikulum, bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, remedial, pengayaan dan percepatan belajar, bimbingan dan konseling, pengembangan atau penyusunan silabus, serta pengelolaan kurikulum. Adapun proses implementasi kurikulum dalam pembelajaran memiliki komponen yang terdiri dari tujuan, materi pelajaran, proses atau metode, serta penilaian. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Arda. Selanjutnya, boleh di next. Oke, menurut teman-teman, bagaimana nih peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran? Boleh yang ingin menanggapi diraih yang terlebih dahulu. Kepada Sapianisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Sepinsa Syaharani izin menjawab pertanyaan terkait bagaimana peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. Menurut saya, guru berperan sebagai implementer kurikulum, berarti peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan atau mengimplementasikan kurikulum
dalam pembelajaran yang telah disusun secara terpusat, atau biasa kita kenal dengan garis-garis besar program pengajaran GBPP. Dalam GBPP ini telah ditentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, materi pembelajaran yang harus disampaikan, cara yang harus dilakukan termasuk penggunaan media dan sumber belajar, serta bentuk evaluasi yang harus dilakukan, serta kepada penentuan waktu kapan materi pelajaran harus disampaikan. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merancang pembelajaran terbilang cukup lemah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sapianisa. Selanjutnya, apa ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada, kepada kelompok 14 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari para pemaparan. Baik, terima kasih kepada Sepia. Jadi benar jawabannya bahwa guru berperan sebagai implementer kurikulum, berarti peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang sudah ada dan melaksanakan perannya sebagai guru. Di sini, seorang guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Dan guru tidak berhak untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Sehingga kurikulum yang dilaksanakan seragam antar satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, guru hanya sekadar pelaksana kurikulum, maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu dalam melakukan berbagai pembaruan, mengajar dianggapnya sebagai pekerjaan profesional, tapi sebagai tugas rutin atau tugas keseharian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Diana atas tanggapannya. Boleh di next. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, selanjutnya bagaimana sih sikap seorang guru dalam menghadapi kurikulum yang selalu berubah? Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, Pipit, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Pipit Erawati ingin menanggapi pertanyaan tentang bagaimana sikap seorang guru dalam menghadapi kurikulum yang selalu berubah. Seperti yang kita ketahui, guru adalah orang yang penting dalam pendidikan, sehingga guru diharapkan dapat beradaptasi dan siap menghadapi perubahan yang terjadi. Jika terdapat perubahan kurikulum, guru harus bisa mengimplementasikan kurikulum dalam satuan pendidikan dengan tepat dan mendalami kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Jadi guru harus bisa adaptif terhadap perubahan kurikulum yang terjadi. Hingga seperti yang kita ketahui juga, hingga saat ini dunia pendidikan selalu mengalami perubahan yang besar, terutama di bidang teknologi. Hal ini menuntut guru untuk bisa memahami dan terus mempelajari teknologi guna mendukung kegiatan pembelajaran yang modern. Jadi, menjadi guru yang adaptif itu merupakan suatu hal yang harus diwujudkan karena perubahan yang selalu terjadi. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pipit Erawati. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menanggapi lagi, boleh untuk di-raise hand terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada, izinkan saya untuk menanggapi jawaban dari Pipit Erawati. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pipit Erawati. Karena guru ini sebagai kurikulum itu sendiri, yakni guru tidak hanya sebatas menjadi pemberi materi pelajaran, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, guru wajib menjadi teladan bagi siswanya karena apa yang diucapkan dan dilakukannya akan menjadi contoh bagi siswa sehingga guru harus mampu menjadi motivator dan inspirator bagi semua siswanya. Lalu, guru juga sebagai pelaksana kurikulum, yakni guru berperan dalam melaksanakan kurikulum secara textbook, artinya guru harus sepenuhnya taat terhadap joklak dengan juknis yang terdapat dalam kurikulum yang dimana sumber belajar sepenuhnya mengandalkan pada materi yang terdapat pada buku pelajaran.
Boleh di next. Oke, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang strategi yang sistematik dalam pengembangan kurikulum SD, menurut kalian apa yang dimaksud dengan pendekatan dalam pengembangan kurikulum? Jika ada yang ingin menanggapi, boleh dirasakan terlebih dahulu. Baik, kepada Gina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, menurut pendapat saya, yang dimaksud dengan pendekatan dalam pengembangan kurikulum merupakan cara kerja dengan menerapkan metode yang tepat dan dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Adapun jenis pendekatan dalam pengembangan kurikulum itu meliputi yang pertama pendekatan humanistik yang menekankan pada pengalaman belajar yang dirancang untuk menjawab minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Yang kedua, pendekatan rekonstruksi sosial yang menekankan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gejolak yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga, pendekatan kurikulum teknologi yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, kemudian diarahkan pada penguasaan kompetensi siswa. Dan yang keempat, yaitu pendekatan subjek akademis yang menekankan pada disiplin ilmu, di mana persiapannya itu didasarkan kepada masing-masing disiplin ilmu. Sekian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Gina karena telah menyampaikan pendapatnya. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi lagi, boleh dirasakan terlebih dahulu. Jika tidak ada, kepada kelompok 14 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari para pemaparan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Gina yang telah menyampaikan pendapat terkait pengertian dari pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Saya izin menanggapi pernyataan Gina bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gina bahwa pendekatan kurikulum dapat diartikan sebagai cara kerja dengan menerapkan metode yang tepat dan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Pendekatan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai persiapan kurikulum baru atau sebagai kurikulum baru yang disempurnakan. Kurikulum, yaitu yang pertama pendekatan humanistik yang meyakini bahwa kesejahteraan mental dan emosional peserta didik harus dipandang sentral dalam kurikulum agar proses belajar memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, pendekatan subjek akademis yang mengutamakan sifat perencanaan program serta penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, pendekatan kurikulum berdasarkan kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu serta penerapannya di lapangan kerja. Keempat, pendekatan rekonstruksi sosial yang memposisikan diri dalam pemaknaan kurikulum dalam artian luas dengan memusatkan perhatian pada problematika yang dihadapi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan teknologi yang berimplikasi pada proses dan pola pengembangan kurikulum dan program pembelajaran yang didesain oleh praktisi pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik, mohon maaf teman-teman, moderatornya ada kendala sedikit, saya izin melanjutkan. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai, boleh di next?
Baik, setelah mengetahui pengertian dari pendekatan kurikulum, sekarang kita akan membahas tentang pendekatan yang dapat dipilih dan diterapkan dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, Hanisha dipersilakan. Baik, terima kasih Arda. Saya Hanisha Nurul Fazrina, izin menjawab pendekatan yang bisa diterapkan dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama itu ada pendekatan subjek akademis, yaitu bentuk atau model tertua di antara model lainnya, dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari pendekatan ini. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan yang sangat praktis, mudah digabungkan dengan pendekatan lain bila diperlukan. Pendekatan subjek akademis bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Lalu pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Lalu yang kedua ada pendekatan humanistis, yaitu kurikulum yang kurikulum ini berdasarkan aliran pendidikan kepribadian yang dikembangkan oleh John Dewey dan J.J. Rosen. Pendekatan humanistis lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat kegiatan pendidikan. Anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Lalu yang ketiga ada pendekatan teknologis. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum, tetapi mempunyai perbedaan yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Suatu kompetensi yang besar atau standar diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih sempit atau kompetensi dasar yang pada akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang bisa diamati dan diukur. Penerapan teknologi dalam bidang kurikulum terwujud dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Aplikasi teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem, sedangkan aplikasi perangkat keras disebut teknologi alat. Teknologi alat lebih menekankan pada penggunaan alat-alat teknologis yang menunjang efisiensi dan efektivitas program pendidikan. Lalu pendekatan yang keempat yaitu pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan keahlian bertolak dari masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya dengan memerankan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif. Akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain, selalu hidup bersama, berinteraksi, dan bekerja sama. Melalui kehidupan bersama dan kerjasama itulah manusia dapat hidup, berkembang, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Tugas pendidikan terutama membantu agar peserta didik mampu mencapai kecakapan dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anisha karena telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, kepada teman-teman yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Baik, jika tidak ada, boleh kepada kelompok 14 untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada Hanisha. Saya setuju dengan jawabannya. Jadi terdapat 4 pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama tadi ada pendekatan subjek akademik. Dan di pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat praktis, mulai digabungkan dengan pendekatan lain, dan juga bersumber pada aliran pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Pengembangan kurikulum subjek akademis ini dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari peserta didik yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu. Yang kedua ini ada pendekatan humanistik.
Pendekatan humanistik lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Hal ini bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Pendidikan humanistik juga berpegang pada teori Gestalt yang memandang bahwa anak adalah merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang utuh, bukan saja segi fisik, intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif. Yang ketiga, pendekatan teknologi. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi, tetapi mempunyai perbedaan yaitu diarahkan pada penguasaan kompetensi, bukan diarahkan pada pengawetan dan pemeliharaan ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pandangannya adalah bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama. Kerjasama dan interaksi dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan, keahlian bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, untuk memerankan ilmu-ilmu dan teknologi serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif akan dicarikan upaya pemecahannya menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum tersebut di samping menekankan isi pembelajaran atau pendidikan juga sekaligus menekankan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Sekian, terima kasih. Baik, mohon maaf teman-teman, karena moderatornya sedang ada kendala jaringan, saya akan ambil alih lagi. Bahasan diskusi mengenai hakikat strategi serta pendekatan dan metode yang sistematik dan implementatif dalam pengembangan kurikulum SD akan kita cukupkan. Jadi dalam diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan kurikulum dalam menghadapi tuntutan kompetensi abad 21 diantaranya kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif, menggunakan pembelajaran teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pembelajaran berbasis proyek, keterhubungan antar kurikulum atau cross-curricular connection. Adapun implementasi pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Terdapat 10 unsur yang dalam pengembangan implementasi kurikulum, diantaranya pelaksanaan kurikulum, bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, remedial, pengayaan dan percepatan belajar, bimbingan konseling, pengembangan atau penyusunan silabus, serta pengelolaan kurikulum. Adapun pendekatan dalam pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai prinsip kurikulum baru atau sebagai kurikulum baru yang disempurnakan. Pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar ada 4, yaitu pendekatan subjek akademis, humanistis, teknologis, dan rekonstruksi sosial. Untuk notulensi dan dari diskusi ini nantinya akan kami bagikan di grup kelas. Selanjutnya, mari kita beri reaction tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang telah mengikuti jalannya diskusi pada pertemuan ini. Dari diskusi tadi, kita berharap semoga teman-teman dapat lebih memahami terkait hakikat, strategi, serta pendekatan dan metode yang sistematis dan implementatif dalam pengembangan kurikulum SD. Semoga diskusi ke depannya teman-teman dapat lebih aktif dalam mengikuti diskusi.
Kami selaku moderator dari kelompok 14 meminta maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya diskusi. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Iman Tias.